mempermudah jalan antum untuk belajar di hadapan para ulama di kotanya Rasulullah SAW, agar mengambil ilmu yang barokah dari mereka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai, Awendi. Ya boleh Ustaz, sudah 12.15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati wa akhwati azani Allah iyyakum. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang jumlah takbir dalam sholat jenazah. Maka minimal ada 4 kali takbir dan maksimal 9 kali takbir. Dan kita sudah membaca dalil-dalil yang berkaitan dengan itu dari kitab Al-Wajiz, Fiqh Sunnah wal Kitabil Ajiz. Lalu pembahasan berikutnya, penulis ingin menerangkan kepada kita masih berkaitan dengan tata cara sholat, yaitu wa yushra'u lahu an yarfa'a yadayhi fi takbiratil ula. Disyariatkan ketika bertakbir itu dengan mengangkat kedua tangan. Jadi disyariatkan ketika bertakbir itu mengangkat kedua tangan. Tetapi penulis hafizallahu ta'ala itu menekankan hanya di takbir yang pertama saja. Adapun takbir kedua, takbir ketiga, sampai takbir keempat, kalau kita mau minimalnya, atau sampai takbir yang ke-9 kalau kita mau maksimalnya, maka para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan dengan mengangkat tangan itu hanya takbir yang pertama saja. Ya. Karena takbir itu tidak identik dengan mengangkat tangan, ini rumusnya. Paham? Jadi yang namanya takbir itu artinya ucapan Allahu Akbar. Ingat, yang namanya takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar. Dan ketika seorang mengucapkan Allahu Akbar dalam sholat, itu tidak mesti mengangkat tangan. Atau tidak selalu mengangkat tangan. Misal dalam sholat-sholat kita, selain sholat jenazah misalnya, kita pun mau sujud bertakbir. Bangkit dari sujud bertakbir. Duduk dari antara dua sujud mau sujud lagi bertakbir. Bangkit lagi dari sujud mau berdiri pun kita bertakbir. Ya. Nah, apakah kita di situ mengangkat tangan? Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW menekankan takbir pada 4 keadaan. Ya, jadi sudah kita bahas dalam masalah sholat. Jadi takbir yang ditekankan oleh Rasulullah SAW dan disyariatkan kita mengangkat tangan di takbir-takbir tersebut itu hanya pada 4 keadaan. Keadaan pertama adalah ketika takbiratul ihram. Ucapan takbir yang pertama dalam sholat. Maka ketika mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Dan ini sunnah. Walaupun orang bertakbir tapi nggak mengangkat tangan, nggak apa-apa, sholatnya tetap sah. Karena mengangkat tangan dalam sholat hukumnya hanya sunnah saja. Yang kedua adalah takbir ketika mau ruku. Keadaan yang ketiga, takbir ketika bangkit dari ruku. Maka disunahkan pada takbir-takbir tersebut kita mengangkat kedua tangan. Bersamaan dengan ucapan takbir kita. Dan yang keempat, ketika kita duduk tahiyat awal, ingin berdiri ke rakaat ketiga. Maka disunahkan juga kita mengangkat tangan kita ketika takbir. Nah, selain 4 hal ini maka tidak ada anjuran yang kuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalamnya sholat jenazah atau sholat id. Jadi sholat
Id dan sholat jenazah, di mana takbir berulang-ulang dikumandangkan, maka yang disunahkan, yang dianjurkan, yang disyariatkan dalam agama, itu hanya takbir yang pertama saja. Adapun takbir-takbir berikutnya tidak mengangkat tangan, tapi tetap mengucapin Allahu Akbar, tapi tanpa mengangkat tangan. Dan inilah pendapat yang terkuat, dan inilah yang saya ikuti. Walaupun kita tidak menafikan adanya orang yang berpendapat setiap takbir mengangkat tangan, tetapi dalil yang mereka gunakan, dalilnya tidak sahih. Sebagaimana diungkap oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala ketika membahas tentang sholat hari raya dalam kitabnya Sholatul Aidain, yaitu sholat di 2 hari raya. Maka beliau menerangkan hadis-hadis atau asar-asar. Kalau hadis nggak ada ya, hadis nggak ada. Tapi asar namanya, asar itu artinya perbuatan sahabat. Dan ternyata ada riwayat dari sahabat yang dia itu ternyata mengangkat tangan setiap kali takbir. Tapi cuma satu sahabat saja. Siapa itu? Ibnu Umar radhiyallahu an. Dan ternyata setelah diteliti hadisnya tidak sahih. Ya. Makanya akhirnya beliau menetapkan bahwasanya takbir yang disunahkan kita mengangkat tangan itu dalam sholat Id atau juga sholat jenazah hanya takbir yang pertama saja. Inilah pendapat yang terkuat. Akan tapi ketika kita dapati ada ulama yang berdalil dengan sahabat tersebut dan memakainya, makanya tidak jadi masalah. Sebab tidak angkat tangan pun juga tidak apa-apa. Di takbir yang pertama pun nggak angkat tangan pun juga nggak apa-apa. Karena semua hukumnya hanya sunnah. Ya, hukumnya semua hanya sunnah. Tapi dalil yang jelas dari Nabi SAW, beliau hanya mengangkat tangan di takbir yang pertama. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi 'alal janazati fi awwali takbiratin tsumma la ya'udu. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah SWT meridhoinya, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengangkat kedua tangannya atas sholat jenazah fit awali takbiratin. Itu di awal takbir. Jadi kata Ibnu Abbas, Nabi itu adalah orang yang sholat jenazah itu mengangkat kedua tangannya di awal takbir. Tsumma ya'udu. Kemudian Nabi nggak ngulang lagi ngangkat tangan. Ya. Nabi nggak ngulang lagi ngangkat tangan. Makanya bagi kita yang pernah sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kita akan dapati banyak orang-orang di sana itu hanya mengangkat tangan di takbir yang pertama saja. Ya. Adapun takbir-takbir berikutnya, maka apa? Mereka tidak mengangkat tangan, tapi tetap mengucapkan Allahu Akbar. Tsumma yad'u yadahul yumna ala dhahrihi kaffihi yusra wa rusgi wasa'idi tsumma yashuddu bainahuma ala sadri. Kemudian setelah takbir dan mengangkat tangan, lalu meletakkan kedua tangan sebagaimana sholat yang biasa, yaitu meletakkan tangan di dadanya, ya, di dadanya. Yang dimaksud di atas dada itu maksudnya di dada. Dan dada itu letaknya di antara pusar sampai ulu hati. Ya. Dan kita letakkan tangan kita di ulu hati atau di atas pusar. Ya. Bukan di atas dada, berarti di atas ulu hati. Sebagaimana yang banyak disalah fahami oleh orang-orang yang baca terjemahan. Ya. Karena di terjemahan disebutkan di atas dada, maka dada itu kan batasnya ulu hati itu. Maka di atasnya. Nah ini nggak benar, jadi keliru. Makanya bentuk sholat-sholat mereka jadi lucu. Ya. Jadi terkesan kaku. Karena tangan tuh nggak lemas.
Sebab mesti menahan tangan biar nggak jatuh karena ada di atas dadanya. Dan ini tidak tepat. Ya. Terutama laki-laki nih, yang banyak saya dapati, Allah lebih sawab ya. Perempuan juga kalau baca buku tentang sholat, meletakkan tangan di atas dada itu berarti bukan di atas, maaf saja, bukan di atas payudaranya, bukan, tapi di bawah payudaranya. Ya. Pokoknya antara pusar sampai ulu hati atau payudara bagi wanita. Jadi bukan di atasnya, karena kan di atas dada, berarti atas dada ya di atasnya. Ya, jadi kayak mau sampai ke tenggorokan misalnya. Ada yang sampai mau ke tenggorokan. Ya, ini nggak benar ini. Ya, sampai ke leher ini tidak benar. Ini akibat apa? Belajar dari terjemahan tidak dipandu oleh guru yang menunjukkan dia tidak ngerti bahasa Arab. Ya. Karena maksud atas dada dalam bahasa Arab itu artinya adalah menempel di dada. Bukan di atasnya dada, bukan. Menempel di dada. Sebagaimana hadis dari Sahal ibn Sa'ad, qala kana nasu yu'maruna an yad'u ar-rajulu al-yadal yumna 'ala dhira'ihi yusra fi salati. Adalah manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya atas tangan kirinya di dalam sholat. Jadi ini merupakan bentuk sunnah, ya. Sehingga posisi tangan itu tidak seperti orang habis dari ruku, tidak gantung, tidak. Jadi sholat jenazah pun ternyata posisi kedua telapak tangan ketika setelah takbir maka ada di dadanya. Bukan ada di samping pinggangnya. Ya. Atau bukan juga terlepas ngegantung. Tapi berada di atas dadanya alias di dadanya. Lalu selanjutnya mesti kita perhatikan ketika sedang sholat para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis selalu menyatakan summa yaqra'u uqaibai takbiratil ula Fatihatal kitabi wa suratan. Kemudian setelah takbir yang pertama, maka kita itu diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Jadi di takbir yang pertama kita baca Al-Fatihah. Dan inilah yang umum, yang sering diajarkan oleh guru-guru ngaji kita kepada kita. Ya. Tetapi ketika misalnya kita sudah selesai membaca Al-Fatihah, imam belum melakukan takbir yang kedua, maka kita dibolehkan baca surat. Ya. Jadi takbir pertama itu minimal baca Al-Fatihah. Atau kita boleh baca Al-Fatihah dan juga membaca surat yang lainnya. Masih di takbir yang pertama. Ingat, kita kan 4 takbir misalnya. Jadi habis Allahu Akbar, takbir yang pertama. Maka kita baca Al-Fatihah. Lalu setelah selesai baca Al-Fatihah, kita baca surat. Ini boleh. Atau baca Al-Fatihah saja tanpa surat. Ini juga boleh. Dasarnya adalah dari Talha bin Abdullah ibni Auf radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Shalaitu khalfa ibni Abbasin radhiyallahu anhu ala janazatin." Aku pernah sholat di belakang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini seorang sahabat Nabi ya. Jadi sepupu Nabi dan juga sahabatnya. Aku pernah sholat di belakang Ibnu Abbas atas seorang jenazah, atas satu jenazah. Maka ternyata Ibnu Abbas faqara bi Fatihatil kitabi wa suratin. Maka ternyata Ibnu Abbas itu membaca membaca Al-Fatihah dan juga membaca surat selain Al-Fatihah maksudnya. Wa jahara asma'ana. Yang menakjubkan ternyata Ibnu Abbas itu menjaharkan bacaan sehingga kami yang sholat di belakang beliau mendengar bacaannya. Falamma farago akhadtu biyadihi fasa'altuhu. Ketika sudah selesai sholat, aku ambil tangannya Ibnu Abbas. Lalu aku bertanya kepadanya tentang hal tersebut.
Kenapa dijaharkan? Ya, kenapa bacanya kok jahar? Karena ini bukan sholat subuh, bukan sholat Jumat, bukan sholat taraweh, bukan sholat Aid, bukan sholat gerhana, bukan sholat maghrib, bukan sholat isya. Ini sholat jenazah, kok jahar? Arti jaharnya artinya dikencangkan bacaannya. Maka Ibnu Abbas akhirnya mengatakan faqala innama jahartu lita'lamu annaha sunnatun wa haqqun. Ternyata Ibnu Abbas menjaharkan, mengencangkan bacaannya, tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada manusia. Sesungguhnya membaca surat setelah Al-Fatihah itu adalah sunnah dan hak. Artinya benar itu. Ada itu riwayatnya dari Nabi SAW. Ya. Karena orang taunya hanya Al-Fatihah saja. Makanya untuk mengajarkan manusia, Ibnu Abbas kencengin. Dari sini terdapat pelajaran para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang para ulama di antaranya para sahabat Nabi itu melakukan hal yang terkesan aneh di hadapan manusia dalam rangka mengajarkan kepada mereka apa yang tidak diketahui oleh mereka. Agar mereka tahu bahwasanya ini juga perbuatan yang sunnah, yang baik. Ya, begitu. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau itu pernah berzikir setelah sholat dengan suara yang keras. Tetapi di hadis berikutnya, Imam Muslim membawakan dalil tentang larangan berzikir dengan suara yang keras. Kata para ulama, ini menunjukkan Nabi ingin mengajarkan kepada para sahabatnya, habis sholat itu bukan pada kabur, tapi ada zikir-zikir yang mesti dikumandangkan, mesti dibaca. Makanya Nabi akhirnya mengeraskan bacaan. Tapi tujuannya bukan akhirnya terus-terusan dikeraskan seperti sekarang ini. Yang mengganggu para masbuk. Yang mengganggu orang-orang yang terlambat sholatnya. Karena apa? Kencangnya dan ramainya zikir yang dibaca oleh kaum muslimin setelah sholat. Padahal Nabi mengeraskan dalam rangka mengajarkan para sahabatnya, habis sholat nggak langsung kabur, tapi ada zikir. Lafaz-lafaznya diajarkan sama Nabi SAW. Ya, karena doa dan zikir itu memang pada asalnya dipelankan, bukan dikencangkan. Ya, tapi Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya untuk dikencangkan biar sahabat hafal dan tahu apa yang dibaca. Paham sampai sini? Nah, jadi boleh. Kalau untuk mengajarkan boleh. Tapi ketika akhirnya dipraktekkan terus-terusan, katanya tujuannya untuk terus mengajarkan, nah ini nggak benar. Masa terus-terusan sampai nggak selesai-selesai, kapan selesainya? Ya. Maka ini keliru dan tidak tepat. Berarti para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asal sholat jenazah itu bukan jahar, sir. Adapun dalil ini ingin mengajarkan kepada kita, Ibnu Abbas itu mempraktekkan jahar, mengencangkan maksudnya, dalam rangka mengajarkan manusia tentang adanya sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah. Makanya selanjutnya penulis mengatakan wa yaqra'u sirron. Pada asalnya membaca Al-Fatihah dan hal-hal yang lainnya dalam sholat jenazah itu adalah sir. Sir ini juga artinya bukan dibaca dalam hati. Para wanita juga perhatikan ini. Yang namanya bacaan sir itu bukan dalam hati. Bacaan sholat dan doa itu dilafadzkan. Bedanya kalau sir itu seperti kita bisik-bisik sama teman kita. Orang lain gak ada yang tahu. Tapi teman kita tahu. Kita bisikin. Itulah yang namanya sir. Paham ya? Jahar
itu suara kita kedengeran oleh manusia yang ada di sekitar kita. Kalau sir, suara kita hanya terdengar oleh samping kita saja. Yang nggak benar dalam hati. Jadi sholat di dalam hati ini nggak betul. Sehingga Al-Fatihahnya nggak ketahuan bacaannya. Karena pakainya dalam hati. Ya. Jadi yang namanya sir itu artinya bacaan seperti orang berbisik. Mulut tetap qomat kamit. Termasuk kesalahan dalam sholat itu adalah membaca doa-doa atau zikir-zikir dalam sholat itu dalam hati. Ini keliru. Tapi mesti dilafatkan. Bedanya kalau berjamaah kita dengan jahar suara kencang. Adapun ketika kita sendirian atau kita jadi imam pada waktu sholat-sholat yang memang tidak dikencangkan, ya kita bacanya sir. Nasir itu artinya bacaan berbisik. Sebagaimana hadis dari Abi Umamah bin Sahal, qala as-sunnatu fi sholati alal janazati an yaqra'a fi takbiratil ula bi ummil kitabi mukhafatatan. Termasuk sunnah di dalam sholat jenazah itu adalah membaca surat Al-Fatihah secara pelan, tidak terdengar alias sir. Jadi secara pelan. Ya. Bukan dalam hati, bukan. Bacanya pelan-pelan. Membaca surat Al-Fatihah di awal takbir yang pertama. Kemudian bertakbir lagi 3 kali. Lalu salam ketika takbir yang terakhir. Ya. Jadi summa yukabbiru salasan wa taslimu indal akhirah. Ya. Setelah membaca Al-Fatihah di takbir yang pertama secara sir, secara perlahan, bukan dalam hati, ingat bukan dalam hati tapi perlahan, lalu bertakbir 3 kali lagi. Dan salam itu ketika kita terakhir kali takbir, maka kita salam. Jadi itu yang pertama mesti kita ketahui. Bahwasanya takbir yang pertama, kita boleh baca Al-Fatihah saja, atau boleh juga kita membaca Al-Fatihah plus surat. Kemudian takbir yang kedua, summa yukabbiru takbirati tsaniyah wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Li hadis Abi Umamah al-madhkur annahu akhbarahu rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sunnata fi sholati ala janazati an yukabbira al-imam thumma yaqra'u bi Fatihatil kitab ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi thumma yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhlisud du'a ali janazati fi takbirati thalithati la yaqra'u fi syai'in minhunna thumma yusallimu sirran fi nafsihi. Lalu pada jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada takbir yang kedua, maka kita dianjurkan membaca sholawat kepada Nabi. Ya, kita membaca sholawat kepada Nabi. Bagaimana bunyi sholawatnya? Sebagaimana sholawat dalam sholat. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid, atau lafaz-lafaz yang lain yang sudah kita hafal. Silakan, banyak bentuk-bentuknya. Ya. Tetapi itu adalah sholawat yang biasa kita baca di dalam sholat kita. Itulah yang mesti kita perhatikan. Sebagaimana hadis yang telah diterangkan oleh Abi Umamah yang pertama tadi. Lalu beliau melanjutkan, kemudian bersolawat kepada Nabi pada takbir yang kedua. Lalu di takbir yang ketiga, itu mengikhlaskan doa. Ya. Wa yukhlisud du'a lil janazah fi takbiratil tsalitsah. Maka kita mengikhlaskan doa kita kepada jenazah di takbir yang ketiga. Jadi setelah membaca sholawat, selesai takbir lagi. Allahu Akbar. Ya.
Tidak mengangkat tangan, ingat tidak mengangkat tangan. Ini yang kuat. Ya. Tapi kalaupun mengangkat tangan, ya nggak jadi masalah. Ya. Lalu kita berdoa. Apa doanya? Nanti akan disebutkan dalam hadis berikutnya. Tetapi rakaat ketiga, takbir yang ketiga, kita membaca doa buat kebaikan si mayit. Kemudian takbir yang keempat, la yaqra'u fi syai'in minhunna, tidak membaca sama sekali. Tetapi langsung salam dengan suara sir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau jadi imam ya mesti jahar. Tetapi di takbir yang keempat ini, Abi Umamah radhiyallahu an menyatakan bahwa saya di takbir yang keempat nggak baca sesuatu pun. Ya, dan inilah yang sering dipakai oleh para imam, terkhusus di Masjidil Haram. Biasanya kalau kita sholat Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ketika sholat jenazah, maka ketika sudah takbir yang keempat langsung Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Nggak pakai bacaan apa-apa. Tetapi bukan berarti nggak ada bacaan para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti akan ada penjelasan berikutnya dikatakan oleh penulis, "Tsumma ya'ti baqiyati takbirat wa yukhlisud du'a fiha lil mayyit liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza shalaitum 'alal mayyiti fa akhlisud lahu du'a." Pada asalnya, ketika kita sudah selesai membaca Al-Fatihah di takbir yang pertama dan sholawat di takbir yang kedua, maka kita itu disunahkan, dianjurkan untuk mengikhlaskan doa buat si mayit di sisa-sisa takbir yang ingin kita ucapkan. Ya, jadi kalau sudah takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua sholawat, maka takbir yang tersisanya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu kita bisa terus-menerus mendoakan si mayit. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian sholat atas jenazah, atas orang yang sudah meninggal, maka perbanyaklah mengikhlaskan doa untuknya. Jadi fa'akhlisu lahu du'a, maka bersungguh-sungguhlah untuk betul-betul kalian mendoakan kebaikan dengan penuh keikhlasan kepada si mayit. Begitu juga wa yad'u fiha bima sabata anhu minal adiyah. Adapun doa-doanya ini pada asalnya banyak. Ya, yang telah ditetapkan dari Nabi SAW, banyak sekali doa-doanya. Silakan beli buku doa dan wirid berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka disebutkan di situ doa-doa, semua doa-doa yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Atau kitab Al-Adhkar, kitab zikir-zikir dan doa yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, setebal kitab Riyadhus Shalihin, itu sama tuh. Ya. Isinya bentuk doa-doa semua yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi di antaranya yang pernah datang dan sering dibaca oleh kita dan diajarkan oleh guru-guru kita kepada kita, ini doa yang menakjubkan. Yang diriwayatkan dari Auf bin Malik, yang dia pernah bercerita, radhiyallahu an, shalla Rasulullah SAW ala janazatin, fahafidtu min du'aihi. Dulu Auf bin Malik pernah mengatakan, aku pernah sholat bersama Rasulullah SAW atas seorang jenazah. Maka apa? Aku benar-benar hafal doa yang dibaca oleh beliau kepada jenazah itu. Ya, karena Nabi mengencangkan dalam rangka pengajaran apa yang dibaca oleh Nabi SAW kepada jenazah itu, dan sahabat mendengarnya, diantaranya Auf bin Malik yang meriwayatkan hadisnya kepada kita. Kata Nabi, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, sayangilah dia, wa'afihi wa'fu anhu, berilah maaf dan maafkanlah dia. Jadi apa? Minta dimaafkan, dibebaskan dari hukuman-hukuman.
Wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempat tinggalnya yang sekarang, yaitu kuburannya. Wa wasima mudkhalahu, dan luaskanlah juga liang kuburnya. Wagsilhu bil ma'i wa salji wal barad, dan mandikanlah dia dengan air, salju dan juga embun. Wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas, dan bersihkanlah dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, sebagaimana dibersihkannya baju putih dari kotoran-kotoran. Wa abdilhu daran khairan min darihi, dan gantikanlah rumah yang ditinggalinya lebih baik dari rumahnya yang sekarang ini. Jadi berilah ganti rumah yang lebih baik daripada rumah yang ditinggalinya di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan gantikanlah juga keluarganya yang lebih baik daripada keluarganya yang di dunia. Wa zauzan khairan min zaujihi, begitu juga istrinya atau suaminya digantikan dengan yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya di dunia. Wa adkhul jannata, dan masukkanlah dia ke surga. Wa aidhu min azabil qabr wa azabin nar, dan juga lindungilah dia dari azab kubur dan juga azab neraka jahanam. Lihat, doa yang menakjubkan, yang menunjukkan doa yang sangat diharapkan oleh setiap muslim, yang menunjukkan seorang muslim itu ingin memberikan yang terbaik kepada saudaranya, ya, yang menunjukkan seorang muslim itu tidak saling hasad kepada saudaranya dalam masalah harta, dalam masalah keluarga, dalam masalah istri dan suami. Enggak boleh hasad. Karena kita mendoakan ketika dia sudah meninggal akan digantikan yang lebih baik. Ya. Sehingga Auf bin Malik itu mengatakan, qala fatamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit. Karena menakjubkan doa Nabi tadi, maka Auf bin Malik mengatakan, aku sangat berharap, aku sangat ingin berandai-andai, seandainya aku itu yang menjadi mayit itu, maka aku akan menjadi orang yang beruntung. Jadi Auf bin Malik ingin dia aja yang jadi mayitnya. Karena didoakan oleh Nabi dengan doa yang menakjubkan. Dan ingat, doa Nabi pasti apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang yang hutang, yang akibat dengan hutang tersebut dia akan tergantung kedudukannya di akhirat, Nabi nggak mau nyolatin karena percuma juga Nabi sholatin. Sebab urusan sesama manusia itu Allah aja nggak campur tangan, apalagi Nabi. Makanya hati-hati para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim kepada manusia. Karena Allah nggak campur tangan, Allah nggak bisa memaafkan. Sampai orang yang memaafkan, yang pernah dizolimi itu memaafkan. Makanya Nabi ketika orang punya hutang, Nabi nggak mau nyolatin. Karena buat apa Nabi nyolatin? Doanya juga nggak bakal diterima. Karena terhalang. Jangankan orang yang mati biasa, orang yang mati syahid, yang harusnya bisa langsung ke sorga, tertunda dengan sebab hutangnya. Makanya jangan hobi ngutang. Ya. Mau ngutang sama teman pribadi, atau sama bank, atau sama siapa saja. Gampang-gampangin ngutang. Ya. Apalagi sekarang memang ngutang ini dipaksa. Ya. Orang ini dipaksa untuk ngutang sekarang ini. Sehingga harga itu, harga suatu barang, ini paling konyol pada zaman sekarang ini. Cash lebih mahal daripada kredit. Kalau kredit, walaupun 0% misalnya, dapat potongan tuh. Potongan diskon, cicilan sekali. Ya, terutama kalau yang saya tahu, ya, pernah baca itu di media itu, di majalah Detik itu kalau ada HP tuh, HP baru misalnya.
Cicilan pakai bank, dapat diskon, dapat hadiah macam-macam, ya. Harganya lebih murah karena 0%. Tapi kontan ini bisa lebih mahal daripada kredit. Bank itu sudah kalap sudah. Karena emang dipaksa kita untuk pakai bank. Makanya akhirnya kehidupan kaum muslimin sekarang ini nggak ada berkahnya. Kacau di keluarganya. Rusak hubungan sama anak dan istrinya. Karena dikasih makan dengan harta-harta itu. Harta-harta nggak jelas. Semuanya harta riba. Rumahnya boleh nyicil, boleh ngutang. Ngutangnya dengan riba. Pakai mobilnya dengan riba. Pakai motornya dengan riba. Pakai HP-nya dengan riba. Mau beli baju pakai riba. Semuanya pakai kartu kredit. Makanya akhirnya hubungan yang rusak dengan anak dan istrinya. Ya. Makanya para jemaah sekalian rahmati Allah SWT ini hati-hati. Jadi jangan aneh kalau dulu Nabi SAW nggak menyolatkan orang yang meninggal dunia karena punya hutang, karena emang bahaya hutang ini. Makanya Nabi SAW berdoa dan selalu berdoa agar apa? Terhindar dari lilitan hutang. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang. Kalau kita enggak, malah sengaja pengen ngutang. Aneh memang kita ini. Ya. Harusnya kita menghindari hutang. Ya. Atau kita ngasih hutang orang, biar nanti bisa ngelunasin, ya kita lunasin aja lah. Begitu. Biar dapat pahala banyak. Kalau sekarang enggak, pengen ngutang. Dan ini musibah. Sebab kalau orang itu sudah aman, tidak punya hutang, dia mati. Didoakan dengan doa yang seperti ini, maka menakjubkan sekali. Ya. Sehingga bin Malik mengatakan, aku sangat berharap, aku itulah yang menjadi si mayit ketika Nabi membaca doa tadi. Karena menakjubkan doa tersebut. Nah begitu juga doa ini sunnah untuk kita baca buat orang-orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal ketika dia sudah menjadi mayit dan kita sedang menyolatkannya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wa salji wal baradi wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adilhu jannata wa aidhu min adzabil qabr wa adzabin nar. Dihafal ya, ini dihafal. Karena doa ini jarang kita gunakan karena kita jarang nyolatin, banyak orang yang nggak hafal doa ini. Ya. Nah kalau saya udah kadung Ustaz belum hafal nih, atau ada yang meninggal bagaimana? Ya baca aja yang kita hafal. Cukup Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Misalnya kita nggak apa-apa. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia. Atau tambah lagi yang kita tahu warhamhu, dan sayangilah dia, dan sayangilah dia. Terus-terusan aja sampai imam takbir ke takbir yang keempat. Kalau di takbir yang keempat ternyata imam nggak langsung salam, berarti ada kesempatan berdoa lagi. Ya doa lagi dengan doa apa saja. Ya, dengan apa? Dengan doa apa saja. Intinya di antara takbir-takbir yang tersisa, kita itu pokoknya disyariatkan untuk berdoa. Ya. Makanya dikatakan selanjutnya wa du'a baina takbiratil akhirati wa taslim masyru'un. Berdoa di antara takbir yang terakhir dengan salam ini juga disyariatkan. Ingat, kalaupun nggak pakai doa nggak apa-apa. Tapi kalaupun mau berdoa itu pun dibenarkan karena ada dalilnya, ada dasarnya, ada syariatnya. Sebagaimana hadis dari Abi Ya'fur an Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu qol syahidtuhu wa kabbara ala zanazatin arba'an tsumma qama sa'atan ya'ni yad'u tsumma qala atarauni kuntu ukabbiru khamsan qalu la qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru arba'an. Jadi pada asalnya dibenarkan takbir
Yang keempat itu diiringi dengan doa sebelum salam. Sebagaimana hadis Abi Ya'fur yang dia bercerita, aku menyaksikannya, yaitu menyaksikan Ibnu Abi Aufa, yaitu bapaknya, melakukan takbir dalam sholat jenazah 4 kali. Kemudian dia berdiri sejenak tuh sebelum salam. Ya, ngapain? Berdoa. Lalu berkata, setelah selesainya, karena habis takbir yang keempat nggak salam-salam nih, gitu. Maka akhirnya diterangkan oleh Ibnu Abi Aufa, apakah kalian menyangka aku akan bertakbir 5 kali? Yang hadir menjawab, oh enggak. Maka dia pun berkata, betul, sesungguhnya Nabi SAW itu bertakbir 4 kali. Ya, jadi kebanyakan Nabi itu bertakbir 4 kali. Ya. Nah, berarti ketika takbir yang keempatnya lama dari salam, itu menunjukkan adanya doa pada saat tersebut. Ya. Dan itulah yang mesti kita pahami. Lalu ketika sudah selesai membaca doa di takbir yang keempat, summa yusallimu taslimaini mithla taslimihi fi sholatil maktubah. Lalu kita salam dengan 2 kali salam. Ingat, 2 kali salam. Semisal salamnya di dalam sholat yang wajib. Ya. Jadi dalam sholat wajib kan kita salam 2 kali. Nah, maka di sholat jenazah juga sama 2 kali. Ihdahuma an yaminihi wal ukhra an yasarihi. Maka yang pertama kita ke sebelah kanan dan sisa salam berikutnya kita menghadapkan muka kita ke sebelah kiri. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala salatu khilalin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna tarakahunna nas. Ada 3 hal yang Nabi itu selalu melakukannya, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tapi ternyata manusia malah meninggalkannya. Jadi ada perbuatan yang Nabi selalu melakukannya, ternyata manusia meninggalkannya. Apa saja itu? Maka ternyata di sini dikatakan, ihdahunna taslimu ala janazati mislu taslimi fi sholati. Yaitu salam atas jenazah seperti salamnya seseorang di dalam sholatnya. Orang dalam sholat wajib ya, atau sholat yang umum yang dia biasa sholat, salam itu 2 kali. Nah, ternyata apa? Banyak ditinggalkan oleh manusia. Artinya manusia malah melakukannya sekali. Ya. Walaupun memang nggak apa-apa sekali. Ya, karena memang keumuman hadis-hadis tentang sholat jenazah itu sekali salamnya. Tapi bukan berarti kalau 2 kali itu nggak boleh. Nggak betul. Bahkan yang lebih utama salamnya itu 2 kali. Ya, salamnya itu 2 kali. Walaupun sekali saja juga sudah cukup. Sebagaimana sholat biasa, ya, yang menjadi patokan pembatal sholat itu kan salam. Artinya salam yang pertama, bukan salam yang kedua. Ya. Jadi kalau misalnya orang sholat, udah assalamualaikum warahmatullah, kentut, jut. Sah gak sholatnya? Sah. Karena dia sudah membatalkan sholat dengan salam yang pertama. Sebab salam yang kedua hanya sunnah. Salam pertama itulah yang rukun. Salam kedua itu sunnah saja. Makanya kalau orang sudah assalamualaikum warahmatullah, kentut ternyata, jut. Ya nggak apa-apa sholatnya, nggak usah diulang. Karena sudah sah. Ya, sebab dia kentut atau batal ketika memang sudah dibatalkan sholat dengan salam. Sebagaimana dikatakan oleh penulis, wa yajuzul iktisaru ala taslimatil ula faqat. Ya, dibolehkan juga kita hanya 1 kali salam. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin fakabbaru 'alaiha arba'an. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah sholat atas jenazah, kemudian beliau bertakbir 4 kali atas jenazah tersebut. Wasallama taslimatan wahidah.
kemudian beliau itu salam hanya dengan 1 kali salam. Ya. Salam dengan 1 kali salam. Sebagai tambahan, kita selesaikan dulu Pak pembahasan masalah sholat ini. Wala tajuzu sholatu alal janazati fil awqati allati tahrumu sholatu fiha ila darurah. Sama sholat jenazah itu tidak boleh dilakukan di waktu-waktu yang diharamkan kita melakukan sholat di dalamnya. Kita sudah bahas tentang masalah sholat. Ada waktu-waktu yang diharamkan kita buat nyolatin, buat sholat, ya, buat sholat atau nyolatin jenazah. Ini sama, tidak boleh. Begitu juga waktu tersebut terlarang kita untuk menguburkan jenazah. Kapan itu? Kata Nabi SAW ada 3 waktu. Salah susaatin. Ada 3 waktu yang Nabi SAW melarang para sahabatnya untuk sholat di waktu-waktu tersebut. Dan juga melarang untuk menguburkan mayat-mayat di waktu tersebut. Kapan itu? Pertama ketika matahari itu belum muncul. Jadi baru akan terbit. Jadi ujung matahari itu sejajar dengan ufuk. Ini nggak boleh. Kita baru boleh melakukan sholat ketika matahari benar-benar sudah terbit, sudah muncul ke permukaan. Kalau masih di bawah garis, ini tidak boleh. Begitu juga ketika matahari berada di tengah-tengah. Tengah hari bolong maksudnya. Ya, di mana bayangan suatu benda itu tidak nampak. Nggak ada bayangannya tuh benda. Karena matahari persis berada di atas sebuah benda. Maka tidak boleh kita melakukan sholat dan nguburin mayit pada saat itu. Tapi ketika sudah bergeser, masuk waktu zuhur, maka baru boleh kita menyolatkan jenazah atau melakukan sholat. Dan waktu yang ketiga ketika matahari terbenam. Ya, ketika matahari mau terbenam, maka tidak boleh juga kita itu menyolatkan jenazah dan menguburkan mayat-mayat kita, mayat-mayat kita. Tapi kalau sudah masuk waktu maghrib, maka boleh kita menyolatkan dan juga menguburkan mayat-mayat. Wallahu a'lam bishawab. Iya, mungkin sampai sini dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Dan selebihnya nanti kita akan membahas tentang proses pengkuburan. Proses pengkuburan. Iya, silakan. Yang mau bertanya, masih ada waktu 15 menit. Ya, Ustaz. Ini ada pertanyaan nih dari chat ya. Dari Pak Farid. Menanyakan kalau jenazah dalam keadaan hujan lebat, Ustaz, apa yang harus dilakukan? Apakah mungkin boleh dikuburkan atau gimana gitu mungkin ya? Iya. Ya, sekarang dilihat manfaat dan mudarat yang akan muncul ketika kita tetap memaksakan jenazah kita kuburkan pada waktu hujan. Ya. Jadi kalau memang bisa kita tunda, ini bagus kita tunda. Biar kita tidak merepotkan yang lainnya. Sebab proses pengkuburan itu kan lama. Apalagi sekarang ini, orang-orang ini menguburkan jenazah-jenazah dari keluarganya atau saudaranya itu jauh-jauh. Dan yang kebanyakan kita lihat sekarang ini pada konvoi pakai motor, hujan-hujanan yang mereka nggak siap pada bawa jas hujan, atau kalaupun dekat maka perlu dibopong atau ditaruh di punggung, ya. Dan orang-orang semuanya ngikutin dari belakang misalnya. Jadi kalau kehujanan kesian, nanti pun proses pengkuburannya lagi ini bakal menyulitkan. Jadi kalau boleh, sebagaimana orang sholat ketika hujan tetap memaksakan mau ke masjid, boleh, gak boleh.
Tapi yang lebih utama, sholat di rumah. Tapi kalaupun mau memaksakan sholat ke masjid, nggak jadi masalah, dibenarkan. Apalagi sekarang masjid itu dalam keadaan sudah tertutup. Ya, artinya orang yang sholat itu bisa aman. Tapi pada zaman Nabi SAW masih terbuka. Makanya Nabi menyuruh ketika hujan itu agar muadzin mengumandangkan azan itu dengan menyatakan sholatlah di rumah-rumah kalian. Karena Islam tidak ingin memberatkan. Kalau memang ada satu hal yang menyulitkan, maka apa? Tertunda nggak jadi masalah. Ya, jadi tertunda tidak jadi masalah. Tapi kalau emang misalnya itu tidak menyulitkan dan tetap mau dikuburkan, ya silakan saja. Tapi kalaupun nggak dikuburkan, maka tidak mengapa. Dan ini yang lebih utama. Apalagi kalau sampai nanti tanahnya basah, kemudian ya itu akan membuat betul-betul nggak basah aja. Orang kalau udah masuk ke liang kubur itu, ya, bajunya itu susah hilangnya tuh. Tanah merah ini sulit untuk hilang itu. Ya. Artinya udah bakal nggak kepake itu baju. Karena apa? Ya susah menghilangkan bekas-bekasnya dan lain sebagainya. Jadi kalau boleh, bebas pilihan tergantung maslahat dan mudarat yang akan timbul. Ya. Dan tentunya berbeda-beda. Sehingga seorang itu tinggal melihat aja banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya. Allah a'lam bishawab. Iya, yang lainnya. Ya, mungkin yang lain ada yang mau bertanya langsung, persilakan. Ustadz, Iya. Farid Ustadz, menyambung pertanyaan yang tertulis tadi Ustadz, itu kalau kondisinya kita nyolatin dan masjidnya itu ada di area kubur, itu lebih baik nunggu didiamkan di masjid itu dulu atau gimana Ustadz? Secara ininya sudah sampai kubur tapi disolatin di situ gitu. Saya pernah ngikutin itu karena mungkin kondisi rumahnya kecil atau apa ya, dibawanya ke masjid area kuburan. Pas di situ tuh hujan gede gitu. Apakah benar dia didiamkan dulu nunggu reda atau gimana gitu? Sholatnya udah selesai. Oh iya. Jadi tadi sekarang tinggal melihat apa kenyamanan orang-orang yang pada ikut ngubur saja. Ya. Oke. Kalau ternyata mereka memang orang-orang yang ya nggak apa-apa hujan-hujanan lah gitu. Nanggung nih, ya udah hujan-hujanan. Kalau misalnya kayak sekarang ini pada bawa HP, dompet, ya, yang nanti malah bakal rusak, malah bakal lecek itunya uang-uangnya atau dompetnya malah jadi apa ya karena dompet kulit misalnya, HP jadi korslet karena nggak anti air misalnya. Nah, ini kan banyak yang akan seperti itu. Ya makanya sudah tunggu aja tunda sampai selesai pengkuburan. Reda gitu. Sampai selesai hujan. Ya baru lanjutkan proses pengkuburan begitu. Nah sehingga kalau kita belum menyolatkan dan sebagainya, ya kalau memang belum dikuburkan ya kita sholatkan di situ, ya di masjidnya. Tapi kalaupun misalnya sudah selesai pengkuburan, ya maka kita nyolatin setelah dia dikubur. Ya, setelah prosesnya selesai pengkuburan baru kita sholatkan. Ya, tapi kalau belum dikuburkan, ya maka kita sholatkan di masjidnya. Ya, maka ini nggak jadi masalah. Ya. Allah a'lam bishawab. Jadi melihat maslahat dan mudaratnya. Ya, karena memperhatikan orang-orang yang hidup juga yang nganterin gitu ya. Kalau yang nganterin akhirnya malah banyak terdapat kerugian ya, dan lain sebagainya atau menimbulkan mudarat yang banyak, ya maka tunda saja sampai hujan berhenti. Tentunya ketika mereka memang waktunya banyak ya, waktunya banyak. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Ada Ustaz, saya Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ustaz. Mau tanya Ustaz, apa
apabila ada pemakaman hukumnya apa Mas? Pemakaman ditanami pohon dan dibangun seperti ya kita lihat ya Pak Ustadz. Ada juga yang di daerah Jawa itu seperti apa ya, terpal gitu ya, ataupun ada kayak rumah gitu ya, ada berarti buat ziarah itu biar tidak kepanasan Ustadz. Gimana Ustadz hukumnya Ustadz? Iya, nanti kita belum bahas tentang proses pengkuburan. Oh Habis iya. sholat baru kita nguburin. Nanti kita bahas tentang hal-hal yang memang dianjurkan, hal-hal yang memang terlarang dari proses pengkuburan tadi. Ya. Jadi pertanyaannya ditunda dulu, jawabannya sampai pekan depan insyaallah, karena kita pekan depan baru bahas tentang masalah pengkuburan. Ya. Jadi bagaimana hukum mendirikan bangunan di kuburan, ya, dibikin pendopo atau rumah biar orang yang mau berkunjung tuh nyaman lah, nggak kepanasan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang, insya Allah. Baik Ustadz. Iya. Yang lainnya dulu silakan. Atau kalau mau cepat tahu, baca bukunya. Baca sendiri dulu bukunya di rumah. Nah, nanti kalau bingung, pas pembahasannya kita diskusikan. Gitu. Ya. Mudah-mudahan pada sudah punya bukunya gitu ya. Atau kalau belum punya, beli ya. Pesan sama Awendi, nanti dikoordinir biar nanti dikirim insya Allah. Ya, insya Allah habis ini kita koordinir Ustaz yang mau pesan-pesan nih. Oh iya, siap. Iya, ada lagi, satu lagi. Kalau mau bertanya silakan. Ilmu yang barokah dari mereka. Ada lagi ya, Wendy? Ini belum ada lagi sih di chat. Atau Antum mau tanya, Wendy? Silakan. Nggak apa, Wendy nanya. Masih ada waktu 3 menit. Kalau nggak ada, saya tutup. Ya, ini mungkin ya yang sekarang kan lagi COVID saja. Nah, itu kan pengurusan jenazahnya kadang berbeda tuh. Ada yang mungkin dimasukin peti gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Iya, pada asalnya ini nanti masuknya proses pengkuburan ya. Kita akan bahas ketika pengkuburan. Tapi secara umum ketika satu jenazah itu memang dikhawatirkan ketika tidak tertutup atau tidak dibungkus dengan rapat atau tidak dipetikan dan sebagainya akan menimbulkan hal-hal yang memudaratkan orang-orang yang hidup sekitarnya, maka tidak jadi masalah, tidak mengapa. Ya, jadi misalnya kayak orang yang jenazahnya sudah melenyek gitu ya, misalnya mati karena kelelep di kali sehingga badannya sudah bengkak dan kulitnya sudah berlendir-lendir gitu ya. Dan ini nggak bisa bakal dimandikan, nggak bakal bisa rontok semua daging-dagingnya. Dan dikafani juga bakal susah. Akhirnya pakai kayak plastik jenazah itu ya, yang langsung dimasukin di sleting gitu kan, gitu kan. Ya, itu nggak jadi masalah. Ya. Artinya karena memang itu kondisi-kondisi darurat, kondisi-kondisi yang memang tidak mungkin seorang itu untuk dimandikan atau dikafani secara layak, atau misalnya akhirnya mengikuti gaya orang kafir dengan dipetikan, ya maka pada asalnya kalaupun misalnya itu tidak bisa dihindari ya nggak apa-apa. Ya. Sebab itu yang paling aman buat buat orang-orang yang hidup yang membawanya dan lain sebagainya. Maka dibolehkan pakai peti jenazah, ya. Ketika memang betul-betul dipastikan orang ini kena COVID dan COVID itu bisa menularkan dan lain sebagainya, akhirnya dipetikan atau juga jenazahnya langsung diplastikin dan lain sebagainya, ya maka nggak boleh-boleh saja, ya. Sebab pada asalnya kita mempraktekkan membungkus jenazah, mengubur jenazah secara normal, ya. Ini adalah ketika memang keadaannya normal. Tapi kalau keadaannya tidak normal, maka akan ada hukum tersendiri. Ya, sama aja. Kenapa kita sering menyebut
alam yang ditempati oleh orang-orang yang sudah mati sebagai alam kubur. Ya, sebagai apa? Alam kubur. Ya. Ya, sebab karena kebiasaannya orang mati itu dikubur. Ya. Tapi bukan berarti orang yang enggak dikubur itu akhirnya tidak akan mendapatkan nikmat atau siksa kubur. Enggak. Dia tetap akan mendapatkan karena itu cuma istilah doang, sebab sudah beda alam. Ya. Alam barzah atau alam kubur itu sudah beda alamnya dengan alam dunia. Gitu. Jadi orang yang mati kemakan ikan paus, kemakan buaya, atau mati karena kebakar sampai jadi abu, atau dia itu karena tenggelam misalnya, atau dia juga mati kena longsor misalnya, ya, atau meledak di udara misalnya sampai akhirnya berkeping-keping dan lain sebagainya, itu semua mereka tetap mendapatkan siksa kubur juga, tetap mendapatkan pertanyaan mungkar nakir juga, walaupun nggak dikubur gitu. Walaupun apa? Nggak dikubur. Karena istilahnya itu cuma untuk kebiasaan saja, untuk kenormalan. Ya. Sama kayak orang normalnya kain kafan itu dibikin ya kayak pocong. Ya. Tapi ketika memang dia tidak punya kain kecuali hanya menutupi kepalanya atau hanya menutupi kakinya, ya sudah dipakai seadanya. Nggak usah ditutupin semuanya kayak pocong. Gitu. Artinya tetap dia ya akan dihisap juga, ditanya juga sama, ya, karena orang sudah mati itu udah nggak ada dosanya, ya, artinya sudah selesai lah, yang dosanya itu orang-orang yang masih hidupnya, artinya tidak jadi masalah pakai peti dan lain sebagainya, karena ketika dikubur pun akhirnya setelah jenazah itu dimasukkan ke lahat gitu ya, kan ditutup juga pakai kayu-kayu ya, yang tujuannya adalah untuk agar pasir atau tanah tidak langsung mengenai jasadnya, biar ada proses tahapannya lah. Tapi kalaupun nggak pakai kayu-kayu bagaimana? Ya sah, nggak apa-apa, langsung uruk aja boleh-boleh juga. Nah sama juga diibaratkan peti itu dengan penghalang-penghalang dan lain sebagainya. Tetapi para ulama melarang dengan peti karena memang itu tasyabuh, yaitu meniru-niru gaya pengkuburannya orang-orang kufar. Ya. Tapi ketika kondisinya memang masih pakai peti, maka itu tidak mengapa. Allahu a'lam bishawab. Penjelasan lebih rincinya nanti pada saat kita proses pengkuburan insyaallah. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ustaz, tafadhol. Diumumin aja Wendy itu berapa harganya kalau misalnya mau beli. Oh iya, nanti belinya langsung dari Ustadz Adrialnya, udah diinfo. Buku kitab Al-Wajiz terjemahnya itu harganya 230.000 ya. Itu udah termasuk ongkir nanti dikirim ke kantor. Nanti mungkin di grup-grup kita ini ya Mas Reza ya, bikin listnya. Boleh. Atau bisa japri juga ke saya atau ke anak ya, atau ke Mbak Desi juga ya Mbak, bantu ya. Iya Wendy. Ya, kasih. Halo Mas Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih sudah mengikuti kajian fikih hari ini. Kita tutup semua.